Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Barada Richard Eliezer, telah divonis 1 tahun 6 bulan. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Baradae dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Lalu, seusai vonis dijatuhkan, bagaimana nasib Baradae sebagai anggota Polri? Hal tersebut patut dipertanyakan lantaran hingga vonis dijatuhkan, Baradae belum menjalani sidang kode etik seperti terdakwa lain, yaitu Ferdy Sambo. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengungkapkan status Baradae sebagai anggota Polri akan tertutup akibat vonis yang telah dijatuhkan. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Bambang menilai meski ada peraturan Kapolri yang juga mengatur soal pemberhentian anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 harus tetap menjadi rujukan. Sehingga ketika pasal di Perkap bertentangan dengan PP, maka otomatis pasal dalam Perkap akan gugur dengan sendirinya. Sementara terkait status keanggotaan Eliezer sebagai polisi, Bambang menilai jika tidak ada sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, maka akan muncul preseden buruk. Hal itu lanjutnya lantaran Eliezer melakukan tindak pidana karena menerima perintah atasannya, yaitu Ferdy Sambo. Selain itu, Bambang juga menganggap jika Eliezer tetap menjadi anggota Polri meski divonis pidana, maka akan melunturkan semangat membangun Korps Bayangkara yang profesional. Bambang menilai vonis yang dijatuhkan kepada Eliezer juga bukan akibat situasi genting seperti perang atau operasi keamanan. Terpisah, analisis berbeda disampaikan oleh peneliti ASA Indonesia Institute, Reza Indragiri Amril. Reza menganggap Baradae tetap bisa menjadi anggota Polri meski telah dijatuhi vonis. Hal tersebut karena Baradae dihukum di bawah 2 tahun penjara. Reza menilai hal ini selaras dengan pernyataan Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menetapkan batas hukuman pidana maksimal bagi anggota Polri yang patut untuk disanksi PTDH. Seperti yang diketahui sebelumnya, selain Baradae, vonis juga telah diumumkan terhadap 4 terdakwa lain, yaitu Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Untuk Ferdy Sambo, dirinya dijatuhi hukuman mati, yang mana lebih berat dari tuntutan JPU, yaitu meminta dihukum penjara seumur hidup. Sementara Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, yang juga lebih berat daripada tuntutan JPU yakni penjara 8 tahun. Lalu, Riki dihukum 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf divonis lebih berat dari RR yaitu 15 tahun penjara. Adapun mereka didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Rencana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.